Baik Bapak Ibu sekalian, pembacaan kita sudah tiba di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-18. Mazmur pasal yang ke-18. Saya akan bacakan ayat yang pertama terlebih dahulu untuk Bapak Ibu semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan dari Mazmur pasal 18 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia atau Daud dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mazmur 18 ini berisi ucapan syukur atas kemenangan dan kebebasan yang dialami oleh Daud. Ya, beberapa penafsir mengatakan bahwa Mazmur 18 ini, kalau kita melihat kalimatnya tadi, itu ditulis oleh Daud ketika dia sudah lanjut usia dan mempersiapkan dirinya untuk menyambut kematian. Ya, maka itu dikatakan bahwa Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan juga dari tangan Saul. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita menyanyi dan memuji Tuhan seperti yang biasa kita lakukan setiap hari. Buat yang di Amerika doa fajar, buat yang di Indonesia doa pada waktu sore ya. Setiap hari mulai Senin sampai Sabtu, kalau Bapak Ibu bergabung di Zoom kami maupun hari Minggu dalam ibadah, kami selalu ada yang namanya bagian untuk memuji dan menyembah Tuhan ya. Seharusnya memang memuji dan menyembah Tuhan itu dilakukan setiap hari, setiap saat, dan menjadi gaya hidup orang-orang yang percaya ya. Kalau saya lagi liburan di Indonesia dan kemudian saya mendengarkan cucu saya ya yang sekarang sudah berusia 6 tahun. Jadi 3 tahun yang lalu, saya kan biasa 3 tahun sekali pulang ke Indonesia. 3 tahun yang lalu masih usia 3 tahun. Saya senang sekali ketika mendengar cucu saya ini bersenandung ya, menaikkan puji-pujian lagu rohani keluar dari mulutnya. Salah satunya saya nggak lupa, dia bilang, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Itu diucapkan oleh anak berusia 3 tahun. Saya sebagai cucunya, saya sebagai kakeknya, saya senang sekali. Ya. Nah, lebih-lebih Bapak Ibu sekalian, kalau dari mulut lidah kita keluar puji-pujian yang mengagungkan nama Tuhan, ya, pasti Tuhan senang. Lawang cucu saya itu nyanyi bukan memuji saya sebagai kakeknya, tapi dia memuji Tuhan, saya turut senang mendengarnya, apalagi Tuhan yang menjadi alamat tempat untuk dipuji. Nah, Mazmur 22 ayat yang keempat berkata bahwa Tuhan itu ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan itu bertahta. Artinya Tuhan hadir di atas pujian daripada anak-anaknya atau umatnya. Ya, Alkitab juga bilang 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Jadi ketika kita memuji-muji Tuhan, maka Tuhan itu hadir, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi apa yang kita kerjakan ini dari hari ke hari tidak sia-sia. Dan ingat, kehadiran Tuhan, saya punya keyakinan itu menjadikan segala-galanya menjadi baik ya. Kita lihat bagaimana di Alkitab mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan Daniel.
Ketika dimasukkan di dalam gua singa karena Tuhan hadir, maka Daniel itu bisa terlepas dari maut, ya, yang ada di depan matanya. Kemudian kita lihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego ketika dimasukkan dalam dapur perapian yang menyala-nyala, maka api itu tidak bisa mencelakakan Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa? Karena Tuhan hadir di api yang menyala-nyala. Kemudian kita lihat bagaimana Yusuf, ya, Yusuf anak daripada Yakub ketika dijual oleh saudara-saudaranya, mulai dimasukkan ke dalam sumur, ya kan? Yusuf juga terselamatkan. Ketika Yusuf ada di rumah Potifar, karena Tuhan hadir, apa yang dikerjakan oleh Yusuf dijadikan berhasil. Ketika Yusuf ada di dalam penjara, karena Tuhan hadir dalam hidupnya Yusuf, maka Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Bahkan karena Tuhan hadir dalam hidupnya Yusuf, Yusuf diangkat, dipromosi oleh Tuhan menjadi penguasa di Mesir, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, melalui pesan Tuhan di dalam Mazmur pasal 18, biarlah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan itu menjadi gaya hidup setiap kita. Nah, Daud bukan hanya memuji, menyembah Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan ketika dia mengalami kemenangan. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Di dalam segala situasi, ya, di dalam setiap musim kehidupan daripada Daud, itu Daud suka memuji Tuhan, ya. Bahkan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah situasi yang tidak baik, Daud itu selalu memuji Tuhan. Memang mudah Bapak Ibu sekalian ketika bisnis lancar, ketika keluarga baik-baik, ketika semuanya berjalan dengan aman, tentram, memuji Tuhan, itu hal yang mudah. Tetapi jangan kita melakukan itu hanya ketika mengalami kemenangan, kebebasan, tidak ada krisis dalam hidup kita, tapi menyembah dan memuji Tuhan itu harus menjadi gaya hidup kita di setiap situasi dan keadaan. Nah, dari Mazmur pasal 18 kita bisa belajar bahwa ternyata Daud bisa menyembah dan memuji Tuhan karena Daud itu memiliki iman yang kuat. Dia tahu bahwa Tuhan Allah itu setia dan adil. Itu harus tertanam di dalam pikiran dan hati kita. Bahwa Tuhan Allah itu, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang setia. Maka itu Daud di dalam kesukaran, dia memuji Tuhan. Karena dia tahu dia tidak sendirian ketika ada di dalam kesukaran. Bahkan Daud memiliki iman. Selain Tuhan itu setia, bahwa ketika dia mengalami kesulitan, Tuhan yang setia itu sedang memperhatikan hidup Daud, dan Daud mengerti kalau kesulitan itu diizinkan terjadi di dalam hidupnya, Tuhan sedang membentuk karakter daripada Daud itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika ada hal-hal yang tidak enak, tidak sesuai dengan yang kita ingini sedang terjadi dalam hidup kita, maka kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang setia itu sedang membentuk karakter kita. Ya, saya sudah sampaikan di ibadah minggu beberapa waktu yang lampau bahwa Tuhan ingin supaya kita ini memiliki karakter seperti Kristus. Mengapa? Kalau kita memiliki karakter seperti Kristus, maka ketika mengalami apa saja dalam hidup ini, kita berespon seperti Kristus. Tidak berespon seperti orang-orang dunia. Tidak berespon seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan Daud juga beriman bahwa mengapa dia menyembah dan memuji Tuhan jadi gaya hidupnya. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu
pasti memberikan kemenangan kepada dia. Bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Jadi ujung-ujung daripada semua masalah dan persoalan yang kita hadapi, kalau kita terus fokus memandang kepada Tuhan, maka akan berakhir dengan kemenangan demi kemenangan. Ya. Nah, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Daud bilang begini, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ayat yang keempat. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, ini Daud mau menggambarkan bahwa perlindungan Tuhan, sekali lagi, perlindungan Tuhan kepada kita-kita ini, anak-anaknya, kepada kita-kita ini sebagai umat Tuhan, itu adalah perlindungan yang tidak terbatas. Perlindungan Tuhan itu adalah perlindungan yang aman, perlindungan yang sempurna. Nah, Daud sering mengalami pertempuran, peperangan, ya, karena dia sebagai raja Israel. Maka Daud itu menggambarkan perlindungan Tuhan itu dengan simbol-simbol militer pada zamannya Daud. Salah satunya dikatakan bahwa perlindungan Tuhan itu seperti bukit batu. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti ada kesempatan diajak jalan-jalan ke Israel, ya, maka salah satu tur ke Israel kita akan dibawa ke Bukit Batu, ya. Bukit Batu itu ya banyak sekali batunya, tinggi-tinggi, menjulang tinggi, itu udah ribuan tahun. Sampai hari ini Bukit Batu itu ada. Namanya salah satunya adalah Petra, ya. Kita akan dibawa ke tempat yang namanya Petra. Nah, kalau kita lihat akan Bukit Batu itu, wah, kita akan takjub Bapak Ibu sekalian, lihat tinggi, kemudian banyak celah-celahnya, ya. Banyak celah-celahnya. Dan Bukit Batu itu tidak bisa dihancurkan, tidak bisa disingkirkan. Artinya apa? Ketika kita berlindung kepada Tuhan, perlindungan Tuhan itu sempurna, tidak mungkin bisa dikalahkan, tidak bisa disingkirkan. Artinya perlindungan Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Nah, yang kedua, Daud memakai simbol begini, bahwa perlindungan dalam Tuhan itu seperti kubu pertahanan, ya. Apa itu kubu pertahanan, Pak? Ya kan, kubu pertahanan artinya satu perlindungan yang susah untuk dideteksi, ya. Nggak kelihatan, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi bahwa ada perlindungan di mana musuh tidak mengetahui kita ini sedang berlindung di mana dan kita berada di mana, dan siapa yang melindungi musuh itu nggak bisa mendeteksi. Itu yang disebut dengan kubu pertahanan. Jadi waktu kita berlindung kepada Tuhan, maka ada pagar sedemikian rupa dalam hidup kita. Musuh tidak mengetahui. Kita bahkan mungkin tidak mengetahui, tapi Tuhan itu yang melindungi kita. Jangan pernah tanya bagaimana caranya. Ya, kita sudah tiap hari mendeklarasikan Mazmur 91, ya. Tuhan utus malaikatnya yang tidak kelihatan itu untuk melindungi kita, ya. Dan yang ketiga dikatakan oleh Daud bahwa Tuhan itu adalah perisai, ya. Perisai itu kelihatan, Bapak Ibu sekalian, seperti di New York ini, perlindungan di New York, polisi-polisinya ada yang pakai seragam, ada yang tidak pakai seragam, yang disebut dengan undercover. Tapi yang jelas bahwa perlindungan itu, Bapak Ibu sekalian, yang datang daripada Tuhan, itu bisa kelihatan, juga bisa tidak kelihatan, ya. Jadi melalui Mazmur 18 yang pertama,
Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Mari memuji dan menyembah Tuhan itu harus menjadi gaya hidup kita. Bersama saya ucapkan gaya hidup. 2, 3, gaya hidup. Dalam segala situasi, bukan hanya waktu menang, tapi ketika dalam keadaan tidak baik, Tuhan mau kita terus memuji-muji Tuhan. Yang kedua, melalui Mazmur 18, Tuhan mau ajarkan kepada kita ketika dalam situasi yang tidak baik, mari kita terus fokus kepada Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan. Minta perlindungan daripada Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini, di atas muka bumi ini, tidak ada tempat yang aman. Di New York bukan tempat yang aman. Di Amerika Serikat bukan tempat yang aman. Di Indonesia bukan tempat yang aman. Jadi di mana tempat yang aman? Nggak ada tempat yang aman, hanya di dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa. Biarlah kami Tuhan, mulai hari ini Tuhan, kami mau periksa hati kami. Kalau kami kurang memuji Tuhan, kami mulai hari ini dari mulut lidah kami akan membiasakan untuk memuji dan menyembah Tuhan menjadi gaya hidup kami. Yang kedua Tuhan, kami mau hanya berlindung kepada Engkau. Sebab ketika kami berlindung kepada Engkau, hidup kami aman. Kami aman dari krisis ekonomi. Kami aman dari inflasi yang sedang tinggi. Kami aman dari musuh-musuh yang sedang mengincar hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.